Россия! 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 Kotanya hancur karena konflik. Warga Ukraina salahkan Zelensky. Kenapa Putin menyerang? Ini politik. Penduduk di sebuah kota di Ukraina menyalahkan presidennya sendiri, yakni Vladimir Zelensky, atas serangan pasukan militer Rusia. Penduduk bahkan menyebut apabila Ukraina masih dipimpin oleh Petro Poroshenko, maka perdamaian mungkin sudah tercapai. Dikutip dari tribunwow.com, dari bbc.com, Poroshenko sendiri merupakan presiden Ukraina yang menjabat sebelum Zelensky. Wilayah Kherson di Ukraina yang diduduki pasukan Moskow berencana meminta kepada Vladimir Putin untuk bergabung ke Rusia pada akhir 2022. Menurut kantor berita Rusia TASS pada Rabu 11 Mei 2022, mengutip pemerintahan militer sipil di sana. Kherson adalah wilayah pertama yang akan dianeksasi sejak serangan Rusia ke Ukraina selama dimulai pada bulan Februari yang lalu. Kremlin mengatakan adalah kehendak penduduk yang tinggal di wilayah tersebut untuk memutuskan apakah mereka ingin bergabung dengan Rusia. Tetapi Hedley Lahuta, gubernur Ukraina yang digulingkan di wilayah Kherson, mengatakan kepada wartawan di kota Dnipro, Ukraina, bahwa penduduk hanya menginginkan pembebasan yang cepat dan kembali ke pangkuan tanah mereka, ibu kota Ukraina. Rusia mengatakan pada April bahwa mereka telah memperoleh kendali penuh atas wilayah itu yang telah menyaksikan protes anti-Rusia dan sporadis. Kherson sendiri rumah bagi kota pelabuhan dengan nama yang sama, memberikan jalur darat antara semenanjung Crimea yang direbut Rusia pada Ukraina pada tahun 2014 dan karena daerah separatis yang didukung Rusia di Ukraina Timur. Menanggapi berita itu, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan bahwa negosiasi dengan Moskow berisiko jika Rusia menggunakan referendum semu untuk membenarkan pencaplokan wilayah Kherson dan Zaporizhia yang diduduki. Dalam video pidato larut malam pada Rabu 11 Mei 2022, Zelensky mengutuk orang-orang marginal ini yang diambil oleh Rusia sebagai kolaborator. Dia juga mengatakan mereka membuat pernyataan kebodohan kosmik saja. Ditanya pada Rabu 11 Mei 2022 tentang Kherson bergabung dengan Rusia, Jubir Kremlin Dmitry Peskov mengatakan penduduk harus memutuskan nasib mereka sendiri. Tetapi keputusan seperti itu menurutnya membutuhkan dasar hukum yang jelas, seperti halnya dengan Crimea. Kirill Stremusov, wakil kepala pemerintahan sipil militer yang dikendalikan Rusia, dikutip dari kantor berita RIA, mengatakan kepada wartawan tidak akan ada referendum karena itu sama sekali tidak penting, mengingat referendum yang diadakan secara mutlak secara ilegal di Republik Crimea tidak diterima oleh masyarakat dunia. Kremlin tidak segera membalas telepon Reuters yang meminta komentar dan melaporkan berita ini. Di sisi lain, pejabat Rusia menyebut Presiden Ukraina Vladimir ditekan oleh pihak Barat. Hal ini membuat lawanan Presiden Rusia Vladimir Putin terus saja meyakini negaranya bisa menang melawan Rusia. Padahal menurutnya kondisi di medan pertempuran telah berkata lain dan sebaliknya. Pernyataan tersebut diutarakan oleh perwakilan tetap Rusia untuk Uni Eropa Vladimir Chivkov pada hari Senin 23 Mei 2022. Dilansir dari tribunwow.com, dari TASS, Chivkov mengatakan bahwa Zelensky terus-menerus mengulang deklarasi kemenangan Ukraina. Dilihat dari pernyataan Presiden 44 tahun itu, Chivkov menilai bahwa Zelensky tampaknya menghadapi dilema. Menurutnya, dilema yang dialami Zelensky tersebut akibat tekanan dari rekan-rekan Baratnya yang menginginkan kekalahan Rusia. Menurut diplomat Rusia, pernyataan Barat bahwa terserah Ukraina
untuk memutuskan persyaratan gencatan senjata mengungkap ketidaktahuan tentang situasi aktual di lapangan. Di sisi lain, media Rusia menyebut liputan media barat tentang konflik Ukraina telah berada dan berbeda dari kenyataan. Rusia digambarkan tak bisa mencapai kemenangan, sementara pertempuran ini sebenarnya terus menghasilkan serangkaian kekalahan bagi pasukan Kiev. Nyatanya, Ukraina telah kehilangan kendali atas dua kota besar, meskipun mendapatkan dukungan yang penuh terjadi sebelumnya dari AS dan sekutunya. Dilansir dari tribunwall.com dan RT. Senin 3 atau 2 Mei 2022, penulis buku dan mantan Marine Amerika Serikat Scott Reiter menilai adanya kesenjangan antara persepsi dan kenyataan ketika menilai konflik Rusia-Ukraina. Dalam artikel yang disusunnya, Scott Reiter mengatakan hal ini adalah akibat langsung dari sifat konflik itu sendiri yang membingungkan. Antara lain karena kampanye propaganda dilancarkan oleh Rusia yang dikontra oleh Ukraina dan mitra baratnya. Namun baik pemerintah maupun media enggan untuk menyelidiki secara mendalam tujuan dan sasaran strategis Rusia, apalagi rincian pertempuran sehari-hari di lapangan. Hasilnya adalah perang informasi di mana dua narasi yang bersaing mengobarkan konflik yang tidak terbatas dan tidak setara, dan juga persepsi pada akhirnya dikalahkan oleh kenyataan. Rusia dikabarkan telah mengalami kerugian yang begitu besar sejak perang dengan Ukraina dimulai. Pasukan Rusia Vladimir Putin dikabarkan telah kehilangan puluhan ribu pasukan. Bahkan pasokan persenjataan rudal persisi tinggi yang dimiliki dikatakan telah digunakan hingga 70% dari total yang dimiliki. Dilansir dari tribunwall.com dan Uniform Minggu 24 April 2022, klaim ini dinyatakan oleh Christo Grovies, seorang jurnalis investigasi, di mana Direktur Eksekutif dan Ketua Dewan Platform Investigasi Belychat. Menurut Grovies, pihak Ukraina sengaja menyasar para tentara yang bisa mengoperasikan rudal tersebut, sehingga Rusia tak hanya kehabisan amunisi tapi juga sejumlah tentara ahli senjata. Mengenai Mariupol, jurnalis senior itu mencatat bahwa pertemuan di kota pelabuhan itu hanyalah kalah taktis. Saat ini, waktu bekerja untuk Ukraina karena senjata presisi tinggi dipasok setiap minggu. Dan apa yang tidak dapat dilakukan Ukraina seminggu yang lalu, kemungkinan besar akan mungkin terjadi dalam 2 minggu, 3 minggu terakhir. Seperti dilaporkan sebelumnya, pasukan pertahanan Ukraina telah melenyapkan sekitar 21.800 penjajah Rusia pada 24 April.